Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mahu melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan pagi kita pagi ini ialah bangkit dan semakin kuat. Bagaimana dan mengapa saudara? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita pagi ini kita boleh baca dalam buku Lukas 22 ayat 32 yang mengatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Saudara, menarik cerita ini jika kita membacanya di dalam buku Lukas 22 ayat 24 sehingga 38. Ini merupakan kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya dan Yesus mengajar murid-muridnya tentang pertobatan, pemuliaan, dan pelajaran dari penyangkalan Petrus. Ada sebuah ilustrasi. Dalam Liga IPL 2015, ada yang menarik di balik kecederaan parah yang dialami oleh Luke Shaw, pemain pertahanan di bahagian kiri klub Manchester United, saat mereka melawan PSV Eindhoven pada bulan September 2015. Apa yang menarik di kisah ini? Saudara, kalau Anda mengikuti perlawanan ini, kaki kanan pemain MU pada ketika itu patah akibat tebasan kaki pemain PSV, membuatkan pemain itu, yaitu Luke Shaw, mengerang kesakitan. Dan saudara, kakinya patah pada ketika itu. Dan dikabarkan bahwa dia tidak akan boleh bermain paling minimum 6 bulan. Ramai yang memberi sokongan moral dari berbagai pihak apabila mereka melihat sahabatnya mereka itu cedera parah, terutamanya rakan-rakan sahabat Luke Shaw ini di MU pada ketika itu. Salah satunya pemain atau penjaga gol pada ketika itu David De Gea. Dia begitu prihatin dengan sahabatnya ini. Sambil dia menuliskan di akun Twitternya, dia menuliskan, "Kami berharap kamu kembali dalam keadaan yang lebih kuat." Saudara, mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita. Di sini saudara, Yesus bukan hanya berharap, tetapi sebenarnya mempersiapkan Petrus agar tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Yesus tahu Petrus akan gagal. Namun dia tidak berdoa supaya Petrus tidak akan menyangkalnya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa agar iman Petrus jangan sampai jatuh lemah. Yesus menyatakan harapannya agar Petrus boleh kembali dari masa-masa sulit yang dialaminya dengan situasi yang lebih kuat. Yesus berharap agar masa-masa sulit yang dialami oleh Petrus bukan hanya akan membuatnya lebih kuat secara iman dan mental, tetapi juga boleh menguatkan orang lain. Apa aplikasi yang kita boleh pelajari dari kisah, ilustrasi, dan cerita Alkitab ini? Di dalam hidup kita ini saudara, meskipun kita mengalami masa kesulitan,
Tuhan tidak akan membiarkan kita terus jatuh. Justru Tuhan berharap kita dapat lebih kuat setelah masa sulit itu berlalu, supaya kita boleh menolong orang lain juga yang sedang mengalami masa sulit mereka. Jika saat ini kita diizinkan mengalami pergumulan, mungkin saja kita mengalami kegagalan atau jatuh dalam dosa, terimalah penguatan iman dan semangat dari Tuhan. Segera bangkit dan kita semakin kuat, karena Tuhan mahu memakai hidup kita untuk menolong sesama. Itu sebabnya panggilan untuk kita pada pagi ini. Mari kita imani pertolongan Tuhan. Mari kita imani janji Tuhan. Karena masa-masa sulit dalam hidup kita itu boleh saja akan melemahkan kita. Namun bila kita mengimani, yakin dengan pertolongan Tuhan, itu bukan melemahkan kita. Situasi yang kita alami itu bukan menjauhkan kita, malah akan membuatkan kita akan terus bangkit dan lebih kuat. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena bila mana kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus memandang Yesus, memandang Tuhan sebagai kekuatan kita. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.